Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Tia Citra Bayuni MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan materi mengenai pengelolaan pembelajaran. Adapun kelompok 4 yang beranggotakan saya Nisa Aulia Rahma dengan NIM 2004984, Gaida Fitri Lutfiah dengan NIM 2001226, Osa Afifah dengan NIM 2010075, Tabita Kezia dengan NIM 2004086. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Hasibuan tahun 2006. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Daryanto, tahun 2010, pengelolaan pembelajaran merupakan proses pembelajaran utuh dan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran, termasuk evaluasi programnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses untuk mengelola suatu sistem kegiatan belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dan dapat memenuhi tujuan yang direncanakan sebelumnya. Persiapan atau perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pendidik agar mampu menggambarkan teknis pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. Pelaksanaan pembelajaran adalah tindakan konkret atas persiapan pembelajaran yang telah direncanakan. Pada tahap ini, interaksi antara peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik sangat penting. Selanjutnya, tahap evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk menilai ketepatan tindakan konkret yang dilaksanakan pendidik dalam mencapai tujuan belajar peserta didik. Tindakan konkret ini dapat berupa metode, pendekatan, strategi, maupun teknik dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Fitri Lutfiah dengan NIM 2001226 dari kelas 3B PG PAUD dari kelompok 4. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada tujuan umum. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan umum dari pengelolaan pembelajaran ialah agar setiap siswa yang terdapat di dalam suatu kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus pengelolaan pembelajaran ialah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Menurut H. Daryanto, tahun 2005, menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah dilaksanakan, direncanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.
Pembahasan selanjutnya ialah mengenai fungsi pengelolaan pembelajaran. Fungsi pengelolaan pembelajaran terdiri dari 4. Di antaranya, yang pertama, merencanakan tujuan belajar. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu. Maksudnya, mengawasi apakah fungsi pengelolaan pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dalam rangka untuk tercapainya suatu tujuan dari pengelolaan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Osa Afifah dengan NIM 20175. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengelolaan pembelajaran. Menurut Suegito, secara garis besar terdapat dua komponen utama dalam keterampilan pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan tindakan preventif berupa penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan. Lalu yang kedua, ada yang berhubungan dengan tindakan kuratif berupa pengembalian kondisi belajar yang optimal. Untuk lebih jelasnya tentang masing-masing komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menunjukkan sikap tangkap. Menunjukkan sikap tangkap ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan gerakan mendekati. Lalu yang kedua, melemparkan pandangan mata dengan seksama. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada memberikan perhatian. Memberikan perhatian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pandangan mata dan secara lisan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, ada memusatkan perhatian kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menuntut tanggung jawab kepada siswa. Saya Tabita Kezia dengan NIM 2004086. Saya Tabita Kezia akan menjelaskan mengenai strategi dan faktor-faktor pengelolaan pembelajaran. Di sini terdapat 4 strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasional, dan kontrol belajar. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, baik untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian pembelajaran, merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. Penjadwalan penggunaan strategi pengorganisasian pembelajaran biasanya mencakup pertanyaan kapan dan berapa lama siswa menggunakan setiap komponen strategi pengorganisasian. Sedangkan penjadwalan penggunaan strategi penyampaian melibatkan keputusan. Misalnya, kapan dan untuk berapa lama seorang siswa menggunakan suatu jenis media. Selanjutnya, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa sangat penting bagi keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi pengelolaan. Hal ini berarti apapun yang diambil harusnya didasarkan pada informasi lengkap mengenai kemajuan belajar siswa tentang suatu konsep, prosedur, maupun prinsip. Pengelolaan motivasional dan kontrol belajar merupakan satu kesatuan yang amat penting dari pengelolaan interaksi siswa dengan pembelajaran. Gunanya sebagai meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebagian besar bidang kajian studi sebenarnya memiliki daya tarik untuk dipelajari, namun pembelajarannya gagal menggunakan sebagai alat motivasional. Akibatnya, bidang studi kehilangan daya tariknya dan yang tinggal hanya kumpulan fakta dan konsep, prosedur, atau prinsip yang tidak bermakna. Selanjutnya, menurut Trianto, agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal mencapai tujuannya, terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama faktor pribadi pendidik, yang kedua disiplin kelas, dan yang terakhir penetapan hubungan. Pribadi pendidik merupakan suasana kelas. Suasana kelas akan tergantung bagaimana pribadi pendidik mengajar.
sehingga keberhasilan mengajar akan dipengaruhi oleh bagaimana pendidik mengajar di kelas. Yang kedua, disiplin kelas. Disiplin yang dimaksudkan adalah memberikan bimbingan bagaimana peserta didik harus bersikap dan bertingkah laku. Caranya adalah dengan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu bersama dengan peserta didik. Kesepakatan itu merupakan seperangkat aturan bersama dalam proses pembelajaran yang akan mencapai kedisiplinan. Dan yang terakhir, penetapan hubungan. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu hubungan yang bersifat pribadi. Kualitas pembelajaran juga ditentukan oleh mutu relasi pendidik dengan peserta didik. Sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan mengenai materi pengelolaan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.